teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Selamat datang di channel kita Kesehatan Mental. Hari ini kita akan membahas mengenai overthinking. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan overthinking? Nah, overthinking itu sebenarnya ada beberapa definisi. Beberapa ahli menyatakan bahwa overthinking adalah pikiran yang berlebih karena kita meyakini segala sesuatu yang sebenarnya itu belum pasti terjadi. Menurut American Psychology Association, overthinking itu sangat besar pengaruh dan dampaknya pada pikiran kita dan kesehatan mental kita. Sederhananya begini, pada saat kita akan pergi keluar, kemudian kita berulang kali mengecek pintu, oh ya apakah sudah dikunci, apakah sudah betul atau belum gitu ya, kemudian kita balik lagi, oh ternyata sudah, kemudian kita mengecek lagi berulang-ulang, dan itu terjadi dalam waktu yang berulang-ulang. Nah, ini salah satu indikasi kenapa orang sering mengalami yang namanya overthinking. Contoh yang kedua misalnya begini, pada saat kita merasa sakit pusing kepala kita, kemudian seminggu kita merasa pusing, kemudian kita periksa ke dokter, oh nggak apa-apa, ternyata kurang tidur saja. Kemudian kita pusing lagi, kita periksa ke dokter, nggak apa-apa, ternyata kita kurang istirahat, kurang minum gitu ya, kurang cairan. Kemudian pusing lagi, ada banyak penyebabnya, tapi kita menjadi overthinking. Kenapa? Jangan-jangan ini kena kanker gitu. Padahal setelah diperiksa oleh dokter, semua sheet medis kita normal, bagus. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa orang sering menjadi overthinking. Nah, apabila kejadian ini terus-menerus berulang, maka itu bisa menjadi indikasi awal orang mengalami gangguan yang namanya obsessive compulsive disorder. Apa itu obsessive compulsive disorder? Orang-orang yang menderita gangguan obsessive compulsive disorder ini biasanya ada kecenderungan untuk mengalami pemikiran berlebih dan mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi dalam waktu jangka panjang begitu, namun sebenarnya itu belum tentu terjadi. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengurangi atau mencegah supaya tidak terjadi overthinking dan kemudian juga berdampak pada perilaku obsessive compulsive disorder ini? Nah, tips yang pertama adalah kita harus bisa mengelola informasi. Apa itu informasi? Maksudnya adalah apapun yang kita butuhkan di dalam pikiran, di dalam otak kita, di dalam kognitif kita, harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kenapa begitu? Makin banyak informasi yang tidak relevan di dalam kebutuhan pikiran kita, tentu saja itu juga akan berdampak pada respon diri kita, sehingga kita menjadi berpikir berlebihan. Ini menjadi trigger atau pemicu terjadinya overthinking yang endingnya adalah obsessive compulsive disorder tadi. Kemudian yang kedua adalah membuat jurnal atau catatan. Beberapa orang itu menggunakan jurnal atau catatan untuk mengingat-ingat apa saja yang sudah dilakukannya. Mengapa begitu? Karena itu adalah bagian dari terapi kita supaya kita bisa mengurangi dampak pikiran berlebih. Kemudian kita juga merasa apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Misalkan hari ini kita akan melakukan berapa aktivitas, kemudian kita membuat poin-poinnya, mana yang sudah, mana yang belum, sehingga itu akan mengurangi rasa kecemasan berlebih dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat penting adalah kita berusaha mengelola emosi dan pikiran kita. Kenapa? Kadang-kadang kita meresahkan hari ini, meresahkan yang akan datang, tapi kita lupa menikmati apa saja yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi dengan kita menikmati hari ini, kita mensyukuri hari ini, maka itu akan membuat pikiran kita lebih mindful, kita lebih bersyukur, lebih punya rasa gratitude gitu ya. Itu yang akan membuat pikiran dan jiwa kita lebih selaras. Nah, itu tadi beberapa tips bagi kita teman-teman sehat untuk bisa menghindari yang namanya overthinking supaya tidak terjadi gangguan obsessive compulsive disorder. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komen.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat. Jangan lupa tetap bersemangat, sadar, dan mawas diri. Terima kasih.